Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, Haleluya, Beshem Yeshua Masyawe Ruha Kodes. Bersama saya Dr. Faidon Lumbanturuan yang akan membantu Anda untuk hidup lebih sehat. Yes, tema kita kali ini masih tentang hipertensi dan salah satu yang menyebabkan atau faktor kontributor yang menyebabkan tekanan darah naik, baik kondisinya maupun faktor yang menyebabkannya, yaitu adalah kegemukan. Nah, sebelum memulai, saya mau mengingatkan Anda bahwa keyword dari video ini adalah tentang pola hidup yang sehat. Nah, kesehatan itu didapat karena biasa menjalankan pola hidup yang sehat. Penyakit didapat karena tidak biasa menjalankan pola hidup yang sehat. Jadi, pilihan ada di tangan Anda. Ingat, apapun yang terjadi soal kesehatan, ya, Anda punya tanggung jawab terhadap itu, karena yang memasukkan makanan ke dalam mulut Anda adalah Anda sendiri, yang menggerakkan badan Anda adalah Anda sendiri. Nah, seorang mengalami hipertensi kalau tekanan darahnya itu di atas 140, ya, kalau antara 120 sampai 140 disebut dengan hipertensi. Tapi saya tetap maunya normal dan target Anda, tekanan darah Anda adalah 120/80 atau yang biasa 110/70, ya, so be it, itulah yang terjadi, biarkan itu seperti itu. Nah, saya mengingatkan Anda bahwa kalau di Amerika itu 70% orang yang kena serangan jantung itu punya hipertensi, 80% orang yang kena stroke itu hipertensi. Nah, di Indonesia juga banyak loh hipertensi yang berhubungan dengan jantung dan persentasenya kurang lebih sama, ya, sekitar 70-an% untuk orang serangan jantung itu punya hipertensi, demikian juga dengan stroke. Nah, yang saya minta Anda waspada adalah karena 1 dari 3 orang di Indonesia, ya, menurut riset kesehatan dasar di Indonesia tahun 2018, 1 dari 3 orang di Indonesia itu punya hipertensi. Dan kalau udah kena hipertensi, manifestasinya bisa serangan jantung, stroke, gagal ginjal, impotensi. No play-play, ya. Tinggal mana yang duluan bermanifestasi, ya silakan pilih lah. Tapi kalau Anda nggak mau pilih, berarti jangan hipertensi. Nah, salah satu penyebab dari ketika hipertensi itu menjadi bermasalah adalah ketika orang nggak ngerasa ada apa-apa, termasuk ketika badannya menjadi gemuk dan kemudian merasa sehat-sehat saja, tahu-tahunya dia sudah hipertensi, ternyata prosesnya sudah berlangsung lama, ya. Nah, udah pun gitu kadang-kadang, ya, misalnya kelebihan berat badan, kegemukan, pas diperiksa di tensinya tinggi, dikasih obatnya nggak diminum dengan rutin, setahun 2 tahun sih nggak apa-apa, 10 tahun biar gitu, tahu-tahunya bermanifestasi lah itu hipertensi itu. Nah, saya ingatkan bahwa hipertensi itu sebetulnya memberikan gambaran adanya masalah pada pembuluh darah dan adanya masalah pada beban jantung yang berlebih dan ada masalah pada ginjal, ya. Sebab ketika ginjal tidak berfungsi sebagaimana mestinya, aliran darah yang seharusnya diatur juga oleh ginjal secara mekanik, jadi tidak bisa teratur dengan tidak terakomodasi lah, ya, bahasanya begitu. Nah, karena itu saya juga mengingatkan sama Anda bahwa menurunkan berat badan 1 kg aja bisa menurunkan 1-2 mm Hg. 1-2 mm Hg. Jadi kalau katakanlah Anda ternyata berat badan Anda kelebihan 10 kilo gitu, ya. Dengan program hidup sehat, dengan salah satu fokusnya menurunkan berat badan 10 kilo dari 80 jadi 70, katakan begitu, tensi Anda bisa turun sekitar 10 mm lagi, yang tadinya 140/90 misalnya bisa jadi 130, bahkan bisa jadi 120/80, ya. Ini bukan, saya tidak janji 100%, tapi banyak yang sudah mengalami keberuntungan itu. Nah, sekarang kita fokusnya adalah menurunkan berat badan sambil menurunkan hipertensi sekaligus, ya. Jadi dengan menurunkan berat badan dengan pola makan yang benar pun udah sekalian menurunkan hipertensi. Nah, jadi keywordnya adalah pola hidup sehat, makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Nah, kalau makan sehat, makan buah 3 kali sehari, karbohidratnya yang sehat, kemudian kurangi gorengan, pilih makanan yang enak tidak digoreng, lemak sehat, dan air putih cukup. Nah, kemudian yang perlu Anda camkan adalah ketika berbicara soal makanan adalah tentang jam makan. Jadi pada beberapa orang yang namanya jam makan itu tidak pernah menjadi masalah. Ada orang yang jam
sampai jam 10 malam, jam 11 malam masih makan, jam 5 pagi sudah makan, badannya tetap kurus seperti Lidi begitu ya. Tapi pada beberapa orang makan jam 8 atau jam 9 malam aja, ya, besok sarapan pagi seperti biasa jam 6, jam 7, itu badannya gemuk gitu. Ya, jadi saya mau sarankan sama Anda untuk sekarang ini bagi yang mengalami kelebihan berat badan untuk memperhatikan jam makan. Misalnya jam makan terakhir itu jam 6 sore, maka besok makan paginya paling cepat usahakan jam 6 pagi, paling cepat. Jadi itu yang standar, sarapan jam 6, kemudian makan siang jam 12, kemudian nanti makan terakhir jam 6 sore. Ya, misalnya 3 kali seperti itu. Ketika sudah bisa menjadi lebih baik, katakanlah begitu, atau pengen hasil lebih baik, Anda bisa makan paginya itu jam 8, ya. Jam 8, kemudian atau jam 10 bahkan ya, jam 10 makan paginya, jam 2 makan siang, makan terakhir jam 6 sore. Jadi dari mulai makan sore sampai makan pertama kali di pagi hari itu, jeda waktunya bukan lagi 12 jam, tapi bisa menjadi 16 jam. Kenapa demikian? Pada orang-orang tertentu memang terpapar sama hormon insulin yang keluar akibat konsumsi karbohidrat, ya, itu menyebabkan proses penimbunan lemak itu efektif gitu ya. Tadinya enggak. Nah, jadi kemudian kenapa paparnya jadi bermasalah? Salah satunya karena proses penuaan, ya, dan kemudian proses kegemukan. Nah, ada orang yang sampai pada usia 40 makan satu hari 3 kali dan kadang-kadang masih makan jam 8, jam 9 malam, itu nggak apa-apa. Tapi ketika masuk ke usia 45, ternyata pola itu bisa jadi berubah. Nah, ini saya mengingatkan sama Anda. Karena banyak orang yang kebingungan, merasa sudah menjalankan pola makan sehat tapi berat badannya nggak turun-turun. Nah, mungkin setelah polanya tadi diterapkan, yang perlu Anda ubah salah satunya adalah jam makannya gitu ya. Tidak perlu juga terlalu ekstrim makan one meal a day itu kayak seperti tren seperti itu ya, atau misalnya disebut dengan intermittent fasting. Boleh nggak intermittent fasting? Boleh, tapi untuk short duration saja saya sarankan. Karena kita pola makan itu memang didesain seperti itu, 3 kali sehari ya. Oh, zaman dulu manusia purba makan sehari sekali, ya nggak apa-apa. Kita juga kan bukan hidup di zaman purba. Toh kita juga masih boleh menikmati makanan, tapi makanan yang sehat dengan catatan tadi durasi makannya dipilih gitu. Nah, kemudian juga jenis makanan ya. Jenis makanan. Kembali ke jam makan dulu, Dok. Kalau begitu, boleh nggak makan terakhir jam 7 malam? Ya nggak apa-apa juga gitu. Anda tidak perlu terlalu strict untuk misalnya ini sudah jam 6 lewat 5 menit nggak boleh makan lagi, ya janganlah ya. Kita kadang-kadang kasih toleransi, sekali-sekali kita meleset jadi makan malamnya jam 8, nanti sarapan paginya jam 7, ya nggak apa-apa juga. Tapi upayakan, misalnya Anda mau pola jam 7 malam makan terakhir, nanti sarapan paginya jam 9 pagi atau jam 10 pagi juga nggak apa-apa. Anda coba atur sendiri, belajar untuk mengatur durasi jam makan tadi ya. Semakin banyak panjang itu akan lebih efektif secara metabolisme. Nah, cuman memang perlu diingat bahwa pada saat makan terakhir jam 6 sore atau 7 itu memang upayakan kenyang supaya Anda nggak kelaparan ntar malam atau besok harinya ya. Nah, kemudian jenis makanan. Ada jenis makanan tertentu yang memang ketika tidak disadari kita makan terus-menerus, berat badan kita bertambah ya. Nggak sebentar, tapi ternyata periode itu bisa terjadi sepertinya tiba-tiba. Yaitu makanan apa? Makanan junk food dan atau makanan olahan seperti burger, kemudian sosis dan nugget. Artinya makanan olahan yang diolah secara komersial. Kalau Anda mau membuat sendiri dan Anda tahu betul, yang monggo silakan aja. Tapi kalau makanan yang dibekukan secara komersial, makanan seperti ini biasanya ada pengawet dan memang ada tambahan-tambahan lain dan punya risiko meningkatkan berat badan dengan cepat. Apalagi Anda yang memang terbiasa makan junk food ini karena keadaan ya, atau anak Anda. Nah, ini banyak nih ibu-ibu atau oma-oma, opa-opa, bapak-bapak yang anaknya mau sekolah atau sarapan pagi karena pengen cepet dan enak, anak-anaknya pagi-pagi tinggal digorengin nugget sama sosis, jadi makannya nasi putih nugget sosis gitu ya. Tampaknya enak, tapi ini nanti menyebabkan anak Anda berisiko kegemukan.
juga menyebabkan risiko masalah kesehatan yang lain ya. Jadi bukannya nggak boleh makan itu makanan menurut saya seminggu sekali, once a week. Kita mau cheating, mau makan enak, boleh. Tapi buat makanan hari-hari nggak saya sarankan ya. Ingat risikonya. Nah, kemudian juga waspada dengan garam berlebih dan gula berlebih dari makanan yang kelihatannya ya seperti biasa-biasa aja, seperti cemilan, cepuluh, cebelas ya. Atau ketika Anda membeli makanan yang tampaknya innocent ya, tampaknya tidak berdosa, ternyata itu banyak gulanya. Ini juga menyebabkan kegemukan. Misalnya nih, Anda makan di satu warung nasi uduk atau nasi campur ya, atau di kantin, di mana sayurnya itu seringkali dikasih gula, kemudian sambalnya juga dikasih gula. Gula ini meningkatkan hormon insulin ya. Hormon insulin itu adalah hormon anabolik ya, yang menyebabkan proses penimbunan karbohidrat dan lemak itu menjadi efektif. Kemudian kalau Anda mengkonsumsi karbohidratnya berlebih, katakan makan nasi yang biasanya 1 piring jadi 2 piring, kelebihan karbohidrat itu harusnya karbohidrat disimpan di otot ya. Tapi kalau Anda tidak olahraga dan atau otot Anda kecil, karbohidrat yang banyak itu akan disimpan di dalam sel lemak tubuh Anda, termasuk di liver. Nah, di dalam sel lemak di sekujur tubuh Anda dan di liver, karbohidrat itu akan diubah menjadi lemak, termasuk hormon insulinnya ya. Jadi itu sebabnya banyak orang, mungkin Anda perhatikan, banyak orang yang status sosial ekonominya rendah, bahasanya gini, bukan orang kaya tapi kok gendut kan gitu, kok bisa? Bukan orang kaya kok gemuk gitu, bang banyak makan gitu, enggak juga ya, karena makannya seperti itu, lontong, nasi, roti, nasi putih, kemudian sayurnya mie instan, kemudian lauknya bakwan goreng, all carbs final, semuanya karbohidrat. Kebayang nggak itu? Semuanya karbohidrat, ini menyebabkan kegemukan ya. Jadi itu yang saya sarankan Anda untuk tukar. Jadi nasinya misalnya nasi merah ya, kemudian biasakan makan karbohidrat yang lain, kacang hijau, kacang merah, ketan hitam, kemudian boleh pakai yang ala-ala orang bule juga boleh lah, bubur oatmeal ya. Kemudian kalau mau yang makanan olahan, karbohidrat olahan, Anda bisa pakai roti gandum. Tapi hati-hati dengan roti gandum, karena roti gandum juga banyak yang tepung gandumnya sebetulnya sedikit ya, yang gandum berseratnya sedikit, dan banyak ditambahin gula juga. Jadi tetap aja Anda kelebihan karbohidrat begitu. Nah, kemudian berhenti alkohol. Alkohol juga adalah kontributor untuk menambah porsi kegemukan Anda. Nah, di berbagai wilayah di Indonesia dan atau Anda nih yang terpapar trennya orang bule gitu ya, bahwa minum alkohol itu adalah lifestyle, atau mungkin Anda di berbagai wilayah itu biasa minum minuman alkohol, baik yang tradisional atau apapun, itu berkontribusi pada kegemukan. Ya, jadi saya minta ya bukan nggak boleh sama sekali, memang karena namanya tradisional atau memang untuk melepas penat sekali seminggu itu biasa lah. Tapi kalau yang tiap hari ya itu berisiko menyebabkan kegemukan. Ya saya minta Anda kurangi itu. Nah, kemudian juga saya ingatkan bahwa untuk mengatasi kegemukan, olahraga itu adalah obat ya. Olahraga itu syarat buat hidup sehat. Dan basicnya yang saya minta Anda lakukan adalah melakukan aktivitas aerobik. Ini selalu saya ulang ya. Anda boleh pilih jalan kaki, Anda boleh pilih renang, Anda boleh pilih naik sepeda. Kalau dalam konteks Anda tidak mengalami hipertensi yang parah, misalnya baru sekitar 140-150, sekali-sekali ada larinya, nggak apa-apa juga, tidak boleh. Nah, untuk membantu meningkatkan pembakaran lemak plus tidak terlalu meningkatkan kadar gula darah, Anda bisa menggunakan atau mengkonsumsi teh hijau, baik dalam bentuk teh ataupun dalam bentuk ekstrak yang dikapsulin. Nah, sebetulnya kalau di luar konteks hipertensi, untuk membantu pembakaran lemak Anda bisa milih kopi, Anda bisa milih teh hijau. Tapi pada beberapa orang, kopi itu sendiri ikut berkontribusi meningkatkan hipertensi ya. Jadi saya nggak rekomen untuk yang sudah punya hipertensi terus mengkonsumsi kopi untuk latihan, apalagi mengkonsumsi minuman berenergi. Nah, ini saya sangat tidak rekomen
Kenapa? Karena minuman berenergi itu memberikan tenaganya menurut saya tenaga palsu. Memang Anda berasa seperti bertenaga karena ada kafein di situ, tapi kafeinnya dengan kopi beda. Kafein dalam kopi, kafein natural, dalam minuman berenergi itu kafein sintetis. Nah, kafein sintetis ini dampaknya beda di badan itu ya. Memang dia sangat meningkatkan tenaga, apalagi dikombinasi dengan vitamin yang juga adalah sintetis. Kemudian juga dikasih pemanis yang juga mungkin pemanis sintetis, sehingga Anda seolah-olah bertenaga dalam olahraga, tapi nanti ketika berbicara pembakaran lemak, jadi kayak yang satu dapat bagusnya, yang satu dapat nggak bagusnya gitu. Nah, kalau menggunakan kopi dan Anda dalam konteks tidak mengalami hipertensi, kopi hitam biasa, saya bingung juga, memang ada kopi putih ya, sebetulnya kopi putih kan krim ya. Kalau misalnya enggak ya kopi hitam biasa, maksud saya gitu ya. Mau kopi tubruk, mau kopi senggol, yes. Untuk meningkatkan pembakaran lemak perut kosong. Ya, selama tanpa gula dan misalnya lambung Anda nggak masalah, harusnya nggak apa-apa. Ya, pahit, pahit dok, aku nggak suka. Ya, Anda juga hidup Anda sudah pahit lah, jadi tambah pahit-pahit dikit nggak apa-apa lah. Nanti kalau minum kopi yang manis ya bukan pada saat olahraga seperti itu. Dan saya ingatkan juga bahwa olahraga ini jangan terlalu kencang, tensinya terlalu tinggi nanti naiknya. Nah, kembali ke minuman. Kalau kopi nanti berisiko meningkatkan tekanan darah, sementara kalau teh hijau justru membantu menurunkan tekanan darah. Jadi dua-duanya ini membantu berkontribusi meningkatkan proses pembakaran lemak. Tapi ada tapinya. Tapi kalau teh hijau membantu mencegah kenaikan tekanan darah terlalu tinggi, sementara kopi itu ada risiko meningkatkan tekanan darah. Jika memang Anda dalam kondisi tidak hipertensi, ya monggo silakan ya. Tapi kalau ada hipertensi, saya tetap sarankan teh hijau. Kalau misalnya mual, misalnya teh hijau ya jangan banyak-banyak ya. Itu saran dari saya. Nah, kemudian saya ingatkan juga cukup istirahat, karena banyak orang itu karena kurang tidur, karena pekerjaannya banyak ya, itu meningkatkan risiko hipertensi dan juga meningkatkan risiko kegemukan. Kok bisa ya? Karena pada saat tidur itulah sebetulnya proses recovery, proses pemanfaatan energi terpakai. Jadi kalau Anda tidurnya kurang, malah nanti nggak optimal itu, malah terjadi hormon-hormon Anda untuk membantu fat burning malah jadi nggak optimal. Kalau kurang tidur, tubuh Anda meningkatkan hormon namanya kortisol. Kortisol ini kalau berlebihan malah jadi kontraproduktif buat kesehatan Anda. Ya, nanti masalah-masalah baru jadi timbul kalau terlalu banyak. Kalau dalam pekerjaan Anda memang Anda harus begadang dalam satu periode waktu, oke lah. Tapi usahakan juga kalau begadang itu ketika mengkonsumsi, karena Anda sudah tahu pasti perutnya lapar, ya bawa makanan sehatnya. Sebab kalau tidak, nanti ketika Anda begadang, yang Anda konsumsi mie instan, begitu ya. Jadi itu saran dari saya untuk program menurunkan berat badan pada orang hipertensi. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika Anda mengalami hipertensi dan punya masalah berat badan, saya ingatkan bahwa ingat bahwa obatnya tetap harus dikonsumsi, konsultasi pada dokter Anda, kemudian pola makan sehat dikerjakan, kemudian boleh menggunakan tambahan-tambahan untuk membantu program menurunkan berat badan. Dan kalau Anda mau menggunakan alat bantu tambahan seperti teknologi laser, monggo untuk membantu mencegah komplikasi dari masalah pembuluh darah. Dan lagi nanti saya ingatkan sama Anda, mungkin Anda juga ketika orang mengalami kegemukan dan hipertensi, mungkin juga Anda sedang mengkonsumsi obat-obatan lain. Ya, ini saya mengingatkan. Misalnya Anda kegemukan, tekanan darah Anda naik, ternyata Anda punya diabetes, Anda punya kolesterol tinggi. Nah, waspada juga dengan masalah ini. Kenapa? Karena obat kolesterol itu juga kan menurunkan namanya CoQ10 di dalam jantung. Jadi berisiko nanti jantung Anda. Waspada itu. Anda harus ingat-ingat dulu. Kedua, misalnya diabetes. Nah, diabetes juga pada sebagian orang malah membuat badan itu ada kelemahan badan. Nah, jika memang ada obat-obatan yang dikonsumsi lebih dari satu, saya sarankan konsultasikan pada dokter Anda supaya nggak terjadi kenapa-kenapa nantinya. Nah, demikian topik kali ini. Saya harapkan Anda bisa mendapatkan sesuatu yang baik, dan tentu karena Anda beruntung, tolong dibagikan kepada rekannya, kerabatnya, temannya, pasangannya, sharing, kemudian tolong di like,
kemudian di subscribe ya. Saya doakan Tuhan selalu menyertai Anda. Salam sehat.